Sudan Selatan adalah negara yang terletak di Afrika bagian timur. Secara geografis, Sudan Selatan berbatasan dengan Sudan di sebelah utara, Ethiopia di sebelah timur, Uganda di sebelah selatan, Kenya di sebelah tenggara, Kongo di sebelah barat daya, dan Republik Afrika Tengah di sebelah barat. Setelah mengalami perjuangan panjang, negara ini berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011 setelah berpisah dari Sudan. Sudan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 619.745 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Afrika. Namun meskipun memiliki luas wilayah yang besar, Sudan Selatan memiliki populasi yang relatif kecil, diperkirakan sekitar 11 juta penduduk. Sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan, bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, Sudan Selatan menghadapi sejumlah masalah yang mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakatnya sangat miskin. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik ini sering kali terjadi antara pemerintah dan berbagai kelompok pemberontak yang berusaha mengklaim kontrol atas wilayah dan sumber daya. Konflik bersenjata ini telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur negara, termasuk jalan raya, jembatan, dan fasilitas penting lainnya. Akibatnya, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi menjadi sangat terbatas. Selain konflik bersenjata, kemiskinan juga merupakan masalah serius di Sudan Selatan. Mayoritas penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang terbatas serta kurangnya akses terhadap layanan dasar lainnya juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan. Ketidakstabilan politik juga merupakan kendala besar dalam upaya pembangunan negara ini. Sudan Selatan telah mengalami perubahan kepemimpinan yang sering terjadi, seringkali disertai dengan konflik politik internal. Konflik antar etnis juga sering meletus, memperumit upaya rekonsiliasi nasional dan perdamaian. Ketidaksetaraan gender juga merupakan masalah yang signifikan di Sudan Selatan. Wanita dan anak perempuan sering mengalami diskriminasi dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik. Keterlibatan wanita dalam pembuatan keputusan publik juga terbatas. Meskipun Sudan Selatan memiliki potensi untuk menjadi negara yang makmur dan stabil, tantangan-tantangan yang dihadapinya telah menghambat kemajuannya. Upaya pembangunan yang berkelanjutan memerlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ethiopia adalah negara yang terletak di Afrika Timur yang sering diklasifikasikan sebagai negara miskin di dunia. Negara yang memiliki luas wilayah sekitar 1,1 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 120 juta menjadikannya salah satu negara terpadat di dunia menurut luas wilayahnya. Ethiopia menghadapi sejumlah masalah serius yang mencakup kemiskinan, kekeringan, dan ketidakstabilan politik. Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Ethiopia. Meskipun telah terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan ekstrim di Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir, negara ini masih menghadapi tantangan serius dalam memerangi kemiskinan.
Menurut data Bank Dunia, sekitar 25 hingga 30% dari populasi Ethiopia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Dengan pendapatan kurang dari 1,90 US dollar atau setara Rp26.000 per hari. Kemiskinan di Ethiopia tidak merata secara geografis. Daerah-daerah pedalaman, terutama yang terletak di pegunungan dan jauh dari pusat-pusat perkotaan, seringkali mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta kurangnya kesempatan ekonomi membuat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin membesar. Pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Ethiopia. Dengan sekitar 80% penduduk negara ini menggantungkan diri pada sektor ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun sektor pertanian di Ethiopia seringkali rentan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan yang parah atau banjir yang merusak. Kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai dan akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern juga membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga dan produksi yang tidak stabil. Salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi Ethiopia adalah kekeringan yang parah. Kekeringan yang parah di Ethiopia merupakan salah satu krisis lingkungan yang paling meresahkan dan kompleks di negara ini. Ethiopia secara historis telah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Dampaknya semakin terasa parah dan berdampak luas. Kekeringan yang melanda Ethiopia adalah pola hujan yang tidak stabil dan semakin tidak terduga. Variabilitas ini mempengaruhi produksi air di sungai-sungai utama, danau-danau, serta sumber air tanah. Selain itu, deforestasi dan degradasi lahan juga berkontribusi terhadap penurunan ketersediaan air dengan mengurangi kapasitas penyerapan dan penyimpanan air alami. Dampak dari kekeringan ini sangat luas dan merusak. Secara langsung, kehidupan sehari-hari masyarakat terganggu karena sulitnya akses terhadap air bersih untuk minum, memasak, dan sanitasi. Anak-anak dan perempuan seringkali harus berjalan jauh untuk mengumpulkan air dari sumber yang jauh, meninggalkan sedikit waktu untuk pendidikan atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Tidak hanya itu, kekeringan juga memicu konflik sosial dan politik yang memburuk. Persaingan untuk sumber daya air yang semakin langka dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok etnis dan komunitas lokal. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan mendorong migrasi massal dari daerah pedesaan ke perkotaan dalam pencarian akan sumber daya yang lebih baik, meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan sumber daya air perkotaan. Selain itu, ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa bagian negara juga berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Konflik bersenjata seperti yang terjadi di wilayah Tigray telah menyebabkan pengungsi internal dan meningkatkan ketegangan di seluruh negara. Mauritania adalah negara di Afrika Barat Laut yang berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, Senegal di selatan barat, Mali di selatan dan timur, dan Sahara Barat di utara dan timur laut. Mauritania memiliki karakteristik geografis yang unik dengan sebagian besar wilayahnya adalah gurun Sahara yang luas. Gurun ini membentang melintasi Mauritania, memberikan ciri khas lanskap yang didominasi oleh pasir, batu, dan tanah gersang. Di sebelah barat, Mauritania memiliki garis pantai yang menghadap ke Samudra Atlantik, memberikan potensi ekonomi yang besar dalam bidang perikanan dan pariwisata. Memiliki luas wilayah sekitar 1.030.700 km persegi.
Mauritania adalah salah satu negara terluas di Afrika. Namun populasi negara ini relatif kecil, diperkirakan hanya sekitar 4,6 juta orang. Meskipun demikian, kekayaan sumber daya alam Mauritania adalah salah satu potensi utamanya. Negara ini memiliki cadangan tambang besi, tembaga, emas, dan minyak bumi yang signifikan. Namun, paradoks terbesar Mauritania adalah tingginya tingkat kemiskinan yang dialami oleh mayoritas penduduknya. Menurut data Bank Dunia, sekitar 42% penduduk Mauritania hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini sangat kompleks. Ketimpangan ekonomi yang besar, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, serta masalah pengangguran yang tinggi menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Selain itu, terdapat juga masalah sosial yang memperumit situasi, seperti diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu. Kelompok-kelompok seperti Haratin yang umumnya terkait dengan pekerjaan yang rendah dan dianggap sebagai kelas sosial yang rendah sering menghadapi kesulitan ekonomi yang besar. Untuk mengatasi tantangan kemiskinan ini, pemerintah Mauritania dan organisasi internasional telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun upaya-upaya ini terus dilakukan, masih dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama untuk mengatasi kemiskinan yang persisten di Mauritania.